Hai, welcome back di channel Taman Kebon Dalem. Alhamdulillah tambah satu, alhamdulillahnya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun, dan selalu di dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yuk kita bikin channel YouTube, jangan jadi hanya penontonnya, tapi yuk kita jadi pemainnya. Jangan jadi hanya penonton sepak bola yang cuma bisa berkomentar, duh B banget sih, gitu aja nggak masuk, padahal kipernya nggak tahu kemana. Padahal pemain sepak bola itu sudah menghabiskan berjam-jam satu hari untuk latihan, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, untuk mendapatkan posisi masuk di dalam suatu sepak bola gitu ya. Jadi untuk pemain sepak bola profesional, mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun. Tetapi kadang penonton atau netizen katakanlah, terkadang sangat mudah untuk berkomentar karena tidak berada langsung di dalam aksinya. Begitu juga ketika kita mungkin melihat teman kita membuat satu channel, kemudian kita bisanya hanya berkomentar, apalagi secara negatif. Padahal untuk membuat satu channel kita banyak sekali mempersiapkan, dari mungkin setting, kemudian bahan yang akan kita omongin, terus mungkin kita harus mencari data, searching Google, ataupun mungkin sumber-sumber informasi yang lainnya, kemudian juga masalah kostum. Jadi memang ada banyak hal yang akan kita persiapkan sebelum membuat sebuah channel. Dan sayangnya penonton itu atau netizen katakanlah terlalu sangat mudah untuk menghakimi, menjudge. Padahal kita banyak melakukan melakukan persiapan untuk membuat sebuah channel, membutuhkan satu keberanian, satu tekad, banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan ketika kita membuat satu channel YouTube. Di episode 72 saya sudah membahas tentang keterbatasan yang mungkin bisa menjadi halangan ketika ingin membuat sebuah channel YouTube. Ada beberapa keterbatasan yang saya contohkan dari diri saya sendiri karena saya tidak ingin mengambil contoh dari orang lain. Jadi ada 5 keterbatasan yang saya tampilkan di episode 72. Jadi mungkin jika teman-teman ingin melihat keterbatasan apa saja, silahkan cek di episode 72. Yuk kita bikin channel YouTube, jangan jadikan keterbatasan sebagai halangan. Di episode kali ini, di series Yuk kita bikin channel YouTube, ada 10 manfaat ketika saya membuat channel YouTube, dan kemudian saya merasakan manfaat yang saya dapatkan ketika saya membuat channel YouTube. Karena memang secara langsung ataupun tidak langsung, maka kita akan merasakan beberapa hal manfaat yang mungkin positif bagi diri kita sendiri. Manfaat apa saja sih yang bisa kita dapatkan? Ada 10. Manfaat yang pertama adalah sebagai sarana bentuk pendokumentasian atas apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa mendokumentasikan atas apa yang kita lakukan, mungkin hobi atau pekerjaan, dari ketika kita pertama kali membuat, kemudian ada fase-fasenya hingga akhir. Jadi sebagai kapasitas saya sebagai plant enthusiast, maka saya mendokumentasikan ketika pertama kali saya mulai mengkoleksi. Jadi ketika saya flashback di awal Oktober 2020, kemudian saya membuat channel YouTube di tanggal 19 Desember 2020, saya menantang diri saya apakah saya mampu atau tidak. Kemudian saya ingin mendokumentasikan tanaman-tanaman apa saja yang tumbuh dengan baik atau mungkin mati. Jadi ketika awal mengkoleksi, itu hanya mungkin beberapa tanaman, tidak lebih dari 20 spesies tanaman yang saya koleksi. Kemudian di episode pertama adalah unboxing dari tanaman 20K. Ada 11 tanaman di sana yang kemudian pada saat ini juga ada yang tumbuh dengan baik, bahkan ada yang sudah mati dan tidak ada bekasnya. Jadi memang
sarana bentuk dokumentasi dalam bentuk video digital, arsip-arsip digital juga bisa kita ambil manfaatnya dari membuat channel YouTube. Dan kita bisa membackupnya di Instagram. Jadi di Instagram saya mendokumentasikan ketika saya pertama kali membeli, kemudian saya update lagi di beberapa bulan mendatang. Jadi saya akan tetap bisa memiliki dokumentasi dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk klip video pendek di Instagram. Jadi Instagram adalah backup dari dokumentasi di channel YouTube. Itu adalah salah satu manfaat dari membuat channel YouTube, karena kita menantang diri kita sendiri apakah kita mampu juga, kemudian bisa melihat, bisa memflashback, dan bisa berbagi dengan teman-teman sekalian, bisa sharing apa yang kita alami, sebuah perjalanan, sebuah journey gitu ya, ketika kita mulai melakukan sesuatu hingga pada saat ini. Jadi memang apapun, apakah teman-teman melakukannya sebagai hobi ataupun atas pekerjaan yang teman-teman lakukan, bisa dibuat sebuah channel YouTube, kemudian bisa kita bagikan, karena mungkin dalam kapasitas sebagai orang awam, bukan sebagai seorang profesional pendidik ataupun guru, kita juga bisa berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, dan mudah-mudahan ketika kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini, sudah meninggal, maka mungkin apa yang kita bagikan bisa menjadi ladang pahala bagi kita yang akan terus mengalir selama apa yang kita bagikan tetap ditonton dan tetap memberikan manfaat, pengetahuan, wawasan bagi teman-teman yang menontonnya. Jadi salah satu manfaat dari membuat channel YouTube adalah sebagai bentuk pendokumentasian atas apa yang kita lakukan. Manfaat yang kedua adalah sebagai sarana belajar. Ada dua hal dalam pembelajaran membuat sebuah channel YouTube. Yang pertama adalah belajar tentang apa yang akan kita tampilkan. Jadi sebagai kapasitas plant enthusiast, maka saya belajar tentang tanaman yang akan saya tampilkan, bagaimana taksonominya, kemudian di mana akan mendapatkannya, bagaimana perawatannya, apakah mungkin ada hama atau penyakit yang menyerangnya, kemudian tentang harga pasarannya, atau harga tentang yang termurah ataupun yang paling mahal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Itu adalah pembekalan saya untuk menampilkan konten dari tanaman yang saya tampilkan di dalam channel YouTube. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah bagaimana saya belajar tentang membuat sebuah produksi tayangan di channel YouTube. Ada beberapa hal memang yang mungkin bisa kita persiapkan, yang kita bisa pelajari tentang membuat sebuah channel YouTube, karena memang ada beberapa tahap, fase-fase dalam produksi sebuah tayangan, seperti layaknya membuat sebuah sinetron ataupun mungkin film. Maka kita akan mempersiapkan beberapa hal, seperti mungkin setting dari tempat yang akan kita jadikan lokasi pengambilan gambar, kemudian apa yang akan kita bicarakan, bagaimanakah kita membawakannya, kemudian proses editingnya, segala macam adalah sebuah proses yang sangat panjang dalam membuat sebuah channel YouTube. Itulah kenapa kemudian saya menantang diri saya sendiri, juga mungkin kepada teman-teman yang lain yang hanya mungkin menjadi penonton tetapi memiliki hobi ataupun pekerjaan. Yuk kita bikin channel YouTube, karena bisa saling belajar, baik bagi diri saya sendiri maupun juga kepada teman-teman, apapun mungkin hobi ataupun pekerjaan yang teman-teman lakukan. Jadi sarana belajar adalah salah satu sarana yang bisa kita ambil manfaat dari membuat channel YouTube. Bahkan salah seorang teman saya mengatakan bahwa YouTube adalah sebuah universitas, karena kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari beberapa channel yang mengetengahkan tentang mungkin secara spesifik konten-konten tertentu, seperti mungkin tentang hewan, ataupun tentang kuliner, ataupun tentang tanaman, tentang membatik, tentang seni rupa, segala macam. Jadi memang sarana belajar adalah manfaat yang bisa kita ambil dari membuat sebuah channel YouTube. Yuk kita bikin channel YouTube.
Manfaat yang ketiga adalah sebagai sarana terapi berbicara. Di episode 72 ada beberapa keterbatasan yang memang kemudian membuat saya insecure gitu ya, merasa tidak percaya diri selama bertahun-tahun. Saya ingat ketika saya pertama kali mendengar suara saya sendiri, saya merasa sangat tidak nyaman, sangat aneh mendengar suara saya sendiri, atau bahkan mungkin juga melihat diri saya sendiri di tayangan sebuah kamera gitu ya, atau di sebuah video, saya akan merasa sangat aneh. Kemudian saya merasa sangat aneh ketika mendengar suara saya sendiri. Itulah kenapa kemudian saya memberanikan diri saya untuk memulai sebuah channel YouTube, karena sebagai sarana untuk terapi berbicara. Karena memang di salah satu keterbatasan saya adalah saya tidak bisa mengucapkan huruf R. Jadi memang terkadang saya mengakalinya dengan tidak memakai kata-kata yang tidak memakai kata-kata yang tidak mengandung huruf R, walaupun memang teramat sangat sulit, karena terkadang ada kata-kata yang memang harus mau tidak mau harus saya ucapkan dan tetap mengandung huruf R. Itu adalah insekuritas saya selama bertahun-tahun, karena memang sejak kecil mungkin memang saya dibully karena memang saya tidak bisa mengucapkan huruf R ataupun cadel. Jadi memang ketika saya memulai channel YouTube, maka saya memberanikan diri saya berbicara dengan baik dan benar, mencoba untuk mengungkapkan apa yang ada di otak gitu ya, secara verbal, supaya penyampaian saya juga jelas dan baik, walaupun dengan keterbatasan saya yang tidak bisa mengucapkan huruf R. Kemudian juga ketidakpercayaan diri karena mungkin rasa insekuritas saya, kemudian juga saya tidak pernah masuk ke universitas gitu ya, saya tidak pernah belajar tentang public speaking ataupun bagaimana presentasi di depan banyak orang, maka saya juga memang mungkin mengalami keterbatasan dalam menyampaikan apa yang ingin saya ungkapkan yang ada di dalam benak dan otak saya. Jadi memang sarana belajar adalah sarana yang bisa kita jadikan sebagai sarana terapi dalam diri kita sendiri, masing-masing mungkin teman juga, bahwa kita bisa belajar untuk berbicara dengan baik dan benar, walaupun memang mungkin pada saat ini saya juga masih terbata-bata, jadi seperti disleksia gitu ya. Jadi memang hal tersebut menjadi sebuah terapi bagi saya sendiri untuk mencoba belajar lebih baik lagi untuk mengungkapkan, untuk berbicara dengan baik dan benar, dan bisa dimengerti, bisa diterima dengan baik bagi pendengar ataupun penonton dimanapun teman-teman berada. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari membuat sebuah channel YouTube. Jadi kita bisa melihat diri kita bagaimana kita berbicara, kemudian kita bisa mengkoreksinya. Di episode-episode mendatang kita akan terus belajar, walaupun memang tidak akan mencapai kesempurnaan, karena memang pasti akan ada cacat dan celahnya. Jadi tetap sebagai seorang yang memiliki keterbatasan, kita harus tetap semangat untuk belajar apapun untuk membuat diri kita sendiri menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Manfaat yang keempat adalah sarana belajar untuk menjadi kreatif, untuk mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada diri kita. Karena kita dituntut untuk mengupload tayangan sesuai dengan waktu periode tertentu yang sudah kita tentukan untuk jadwal tayang di channel YouTube, maka biasanya kita akan dituntut untuk menayangkan setiap periode tertentu, seperti misalkan 2 hari sekali, 2 kali seminggu, seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan mungkin sebulan sekali. Bahkan di beberapa channel ada yang mengupload tayangan untuk setiap harinya. Jadi karena memang kita sudah dituntut untuk mengupload setiap jadwal tertentu, maka kita akan dituntut untuk mencari ide-ide kreatif, apa konten tema yang akan kita tampilkan supaya mungkin pemirsa tidak bosan, kemudian tema-tema apalagi, informasi yang terbaru, kemudian pengalaman atau mungkin momen-momen tertentu yang bisa kita bagikan kepada teman dan memberikan informasi dan manfaat juga pengetahuan. Itulah kenapa kemudian kita memang harus secara terus-menerus terjadwal untuk terus mengupdate
tema-tema yang baru supaya lebih variatif, karena memang supaya pemirsa juga tidak bosan dan tidak mengulang-ulang lagi tema-tema yang sudah kita pernah upload. Kemudian untuk tema-temanya juga terkadang memang ide tidak bisa kita dapatkan begitu saja, memang mungkin ada ide-ide yang tiba-tiba datang, atau bahkan mungkin kita tidak punya ide sama sekali, kita dituntut untuk berpikir. Tetapi terkadang kita juga mendapatkan ide dalam jumlah beberapa dalam satu momen, sehingga kita mungkin akan memilih salah satu untuk tema-tema terbaik untuk salah satu episode yang akan tayang di episode mendatang. Jadi memang sangat-sangat dituntut untuk kreativitas kita, pola pikir kita, mencari ide-ide tema-tema baru lagi, dan itu akan terus berkesinambungan, continue, secara stabil dan konstan, akan terus dan terus, sehingga kita juga menjadi lebih kreatif, lebih dituntut untuk berpikir. Jadi itu adalah memang sarana untuk belajar kita supaya tetap menjadi lebih kreatif dan lebih kreatif lagi. Manfaat yang kelima adalah sebagai sarana marketing dan promosi. Adalah hal yang sangat penting sebuah peran dari marketing dan promosi dalam tanda kutip menjual diri ataupun sebuah produk. Seperti misalkan seorang Miss Universe yang membuat sebuah channel YouTube untuk menjangkau lebih banyak sekali pemirsa yang akan memberikan vote pada saat ajang pemilihan Miss Universe misalkan, sehingga Miss Universe tersebut bisa membangun image, membangun citra, membangun pesona, membangun keberuntungan melalui channel YouTube yang dibuatnya, atau mungkin dari pihak adminnya, atau mungkin dari pihak teman-teman yang berperan sebagai seller atau penjual tanaman ataupun produk apapun, bisa membuat channel YouTube, kemudian bisa mengupload atau memberikan konten tentang produk-produk yang akan dijual. Jadi memang peran channel YouTube adalah salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi peluang untuk mendapatkan calon pembeli, karena dengan melihat channel YouTube maka kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang si seller tersebut, tentang si toko tersebut, tentang produk yang dijualnya. Jika misalkan dia adalah nursery, maka mungkin tentang tanaman-tanaman yang akan dijualnya, walaupun memang tidak sama dengan platform toko online seperti mungkin Tokopedia yang bisa langsung secara membeli langsung di toko tersebut. Mungkin kalau dari channel YouTube mungkin bisa melalui menghubungi WA, karena saya sendiri belum pernah membeli tanaman melalui channel YouTube atau dari channel-channel seller yang mengupload tentang produk-produk yang mereka jual. Jadi memang saya tidak pernah membeli dari produk melalui channel YouTube. Biasanya karena memang saya lebih akan memilih toko-toko online, khususnya Tokopedia, karena bisa secara langsung mengetahui harganya, produk tanamannya, walaupun memang akan sangat sulit gitu ya. Harus lebih berhati-hati karena memang banyak sekali juga scam dan modus-modus penipuan. Jadi memang untuk teman-teman sekalian juga harus lebih berhati-hati ketika membeli, juga terutama untuk channel YouTube, karena memang ketika kita membeli melalui WA kemungkinan besar akan jauh lebih peluang tertipunya akan lebih besar, karena kita akan mentransfer ke rekening si penjual, sedangkan kita tidak memiliki satu sarana untuk mengajukan komplain atau apapun. Jadi memang saya lebih memilih dari pembelian di Tokopedia. Manfaat yang keenam adalah sebagai sarana hiburan. Tentu saja ketika kita berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, berbagi informasi tentang apapun yang kita jadikan sebagai konten, kita juga mendapatkan satu kelebihan ketika kita merasa terhibur ketika kita membagikan hal tersebut, atau mungkin kita juga mendapatkan hiburan ketika kita menonton dari channel-channel yang lain. Jadi memang ketika kita berbagi kebahagiaan, berbagi kesenangan, ketika dalam hal ini sebagai plan entusias kapasitas saya, maka saya akan senang sekali ketika saya membagikan kebahagiaan saya, bagaimana tentang tanaman-tanaman yang saya rawat tumbuh dengan baik, dengan cantik, dengan subur. Itu adalah satu kebahagiaan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, dan semoga teman-teman juga merasa terhibur dengan
channel ini ataupun mungkin dengan channel-channel yang memang sesuai dengan selera, karena memang banyak sekali channel dengan konten-konten yang sesuai dengan selera teman masing-masing. Karena memang ada beberapa yang mengutarakan tentang tanaman, tentang otomotif, tentang games, tentang seni rupa, tentang ilmu pengetahuan, tentang hewan, banyak sekali. Jadi sarana sebagai hiburan adalah hal yang menjadi manfaat yang keenam dalam hal ini ketika saya berbagi kebahagiaan saya kepada teman-teman semua tentang tanaman-tanaman yang tumbuh dengan baik di dalam perawatan di rumah saya. Manfaat yang ketujuh adalah membangun kepercayaan diri, karena memang ketika kita sudah belajar untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita, maka sedikit demi sedikit ketika kita sudah mulai terbiasa untuk berbicara, untuk tampil, khususnya ketika kita membuat channel YouTube, ketika kita tampil di depan kamera, karena memang ada beberapa channel yang hanya menampilkan suara saja tetapi tokohnya tidak ditampilkan. Dalam hal ini ketika kita menampilkan diri kita sendiri, maka sedikit demi sedikit kita akan membangun kepercayaan diri kita. Kita akan belajar untuk menerima saran dan kritik, kemudian mungkin ada beberapa komentar yang negatif, dan kita akan merasa bahwa semua itu adalah hal-hal yang natural, hal-hal yang alami, hal-hal yang sangat wajar, dan kita akan merasa sangat percaya diri bahwa semuanya kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita adalah sesuatu hal yang manusiawi dan bisa kita terima tanpa membebani pikiran dan perasaan kita. Jadi membangun kepercayaan diri adalah hal yang sangat penting, karena memang tanpa kepercayaan diri seseorang tidak akan pernah maju. Manfaat yang ke-8 adalah membantu penerimaan atas kekurangan dan kelebihan diri. Dengan melihat diri sendiri di kamera, mendengar suara kita sendiri, suka atau tidak suka, kita bisa mengerti dan memahami bahwa kita baik-baik saja. Walaupun memang mungkin fisik yang ada pada diri kita memang tidak kita sukai, memang ada kekurangan di dalam fisik maupun di dalam psikis kita, karena terkadang kita juga mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa di dalam kehidupan di keluarga maupun di pekerjaan. Jadi memang sangat mengganggu psikologis kita. Kita menjadi mungkin sangat ekstrovert atau introvert. Introvert dalam hal ini kadang saya merasa stigma masyarakat sangat negatif terhadap introvert, tetapi introvert dalam segala hal memiliki kesamaan, memiliki peluang yang sama seperti seseorang yang memiliki sifat ekstrovert. Jadi untuk teman-teman yang introvert jangan berkecil hati, karena saya juga seorang yang introvert, tetapi dengan memulai channel YouTube ini saya juga membangun kepercayaan diri. Saya lebih terbuka untuk mengemukakan pendapat, mengemukakan tentang perasaan, mengemukakan tentang apa yang ada di dalam benak dan pikiran saya. Jadi memang untuk penerimaan diri juga bahwa kita baik-baik saja. Kekurangan adalah sesuatu yang wajar dimiliki setiap manusia, karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut untuk memulai channel YouTube, karena memang salah satu manfaatnya adalah untuk menerima kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Manfaat yang ke-9 adalah sebagai sarana untuk membangun komunitas. Seperti jika saya melihat dari channel-channel YouTube di luar negeri, bukan dalam artian bahwa saya kebarat-baratan atau western minded gitu ya, tetapi di luar negeri sana banyak komunitas yang melalui channel YouTube itu mereka membangun sebuah komunitas, khususnya karena saya suka sekali melihat tentang tanaman-tanaman. Jadi mereka bergabung dalam sebuah komunitas seperti Patreon atau apalah itu ya. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi, saling berbagi, saling memberikan informasi, saling bertukar tanaman juga, kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan offline gitu ya. Jadi membangun sebuah komunitas juga menjadi hal yang sangat penting dan bisa dibangun melalui channel YouTube. Jadi memang salah satu komunitas yang paling saya sukai memang
ada di salah satu channel gitu ya, itu memberikan inspirasi kepada saya untuk memulai sebuah channel, karena saya ingin juga berbagi pengalaman, berbagi wawasan, pengetahuan juga tentang tanaman-tanaman yang saya rawat. Saya juga ingin belajar dengan channel-channel YouTube yang lain. Jadi membangun sebuah komunitas juga sangat penting dan bisa kita dapatkan dengan membuat sebuah channel YouTube. Jadi ayo kita bikin channel YouTube ya. Bagi yang belum, jangan ragu, jangan takut, jangan malu. Manfaat yang ke-10 adalah sebagai sarana membuka peluang bagi diri kita sendiri, membangun sebuah keberuntungan. Karena dengan membuat channel YouTube, kita akan mendapatkan banyak hal sekali seperti yang sudah saya sebutkan tadi, 9 manfaat. Kita membuka peluang bagi diri kita sendiri, karena mungkin ketika kita harus pergi ke stasiun televisi, bersaing, kemudian diseleksi untuk mengisi satu acara sebagai host misalkan, maka dengan membuat channel YouTube kita sendiri, maka kita membuat sebuah peluang bagi diri kita sendiri. Jadi hal yang sangat mudah ketika kita memiliki satu, katakanlah minimal handphone gitu ya, kemudian kita sudah bisa membuat satu channel YouTube. Kita buat video apapun tentang yang kita sukai, kita berbagi pengalaman, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, kemudian bisa kita upload di channel di YouTube gitu ya. Kita namakan sesuai dengan apa yang menjadi konten di dalamnya, maka kita akan membuka peluang bagi diri kita sendiri, baik bagi secara personal pribadi maupun mungkin produk-produk mungkin yang akan kita jual. Jadi itu memang adalah sarana membuka peluang bagi diri kita sendiri untuk masa depan, mungkin sebagai karir. Jika teman-teman memang mungkin salah satu ingin menjadi pembawa acara, juga menjadi ajang untuk pelatihan ketika kita membawakan sebuah acara misalkan. Jadi memang adalah sebuah latihan, tempat latihan. Jadi membuka peluang bagi diri kita sendiri adalah manfaat yang ke-10. Nah, itu adalah 10 manfaat dari ketika saya mulai membuka sebuah channel YouTube. Jadi bagi teman-teman yang belum, ayo jangan malu, jangan ragu, jangan takut untuk memulai sebuah channel. Walaupun katakanlah mungkin sebagai plant entusias, jika hanya memiliki 10 atau 20 tanaman seperti saya dulu di awal Oktober 2020, kemudian saya membuatnya di Desember tanggal 19 2020, saya menguploadnya di YouTube sebagai channel pertama. Itu adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya, dan mungkin saya ingin membangkitkan, menginspirasi, ingin mengajak gitu ya, memberikan semangat kepada teman-teman, ayo bikin channel YouTube, jangan malu gitu ya, jangan ragu. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya sangat menghargainya sekali. Sampai jumpa lagi di episode mendatang di tema-tema yang mungkin lebih menarik lagi ya. Terima kasih sekali lagi, see you, bye bye.